ngirim cerita ini ke DM aku. Jadi buat kalian yang malas baca, sini dengerin aku aja. Dan siap-siap untuk merinding. Baru kali ini check-in hotel yang bener-bener janggal. Pertama, gue sama Ayu ditempatin di kamar nomor 225, dimana itu kamar paling pojok. Terus pas mau masuk kamar, penjaganya nanya, kamarnya nomor berapa? Terus gue jawab, 225. Dia kayak gak percaya gue tempatin kamar itu. Sampai dia ngomong, hah? 225? Gue jawab, iya. Penjaganya juga sempat nawarin mau pindah atau enggak, tapi gue gak mau karena males ke bawah lagi. Pas masuk kamar langsung merinding, tapi gue tipes. Pas masuk kamar langsung merinding, tapi gue tepis karena mikirin ketenangan Ayu. Terus lihat ke kamar mandi, di bathtub kayak ngerasa ada orang. Sebelumnya gue tuh orangnya gak penakut sama peka sama hal-hal yang kayak gini. For your information, gue sama Ayu lagi hate. Terus gue sama Ayu ke balkon, ada di story sebelumnya. Di sini ada cairan kental gitu. Ayu nanya ke gue, itu apa? Sekali lagi, buat bikin Ayu nggak panik. Gue bilang itu air, karena gue habis dari kamar mandi. Padahal gue juga nggak tahu itu cairan apa. Tapi di sini gue masih coba tenang, karena masih lama buat nungguin besok pagi. Gue lagi head, terus gue ganti pembalut. Pas lihat kloset ada goresan darah. Padahal kalaupun itu darah gue, gak mungkin, karena belum nyentuh kloset sedikit pun. Gue sempet takut buat ganti pembalut, tapi ya gimana lagi, hari ini hari pertama gue. Pas lihat bathtub, selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin, ada yang tiduran di situ. Mau nangis ceritanya, karena dia ngegangguin Ayu, bukan gue. Pas maghrib kita ke balkon, terus di dekat pintu balkon ada suara cowok. Nah, yang denger ternyata bukan cuma gue, tapi Ayu juga. Di situ kita tiupin balon buat dekor kamar. Pas di situ tatapannya udah kosong dan banyak ngelamun. Kesel sih gara-gara gangguin Ayu, tapi ada baiknya juga karena gue bisa ngadepinnya dengan tenang. Udah selesai dekor, kita siap-siap makeup. Ayu cerita kalau dia ngerasa di kaca muka dia serem, dan itu kayak bukan dia. Makanya dia makeup di dekat balkon. Terus udah makeup, foto-foto, Ayu selalu ngerasa kalau fotonya serem. Tapi emang iya, gue yang motoin dia merinding. Terus ditambah tatapan dia melotot dengan ekspresi marah. Ini bukan dia banget, gue sahabatnya dari SD. Tahu kalau dia marah. Ini bukan dia banget, gue sahabatan sama dia dari SD. Tahu kalau dia marah kayak gimana. Pas dilihat di fotonya emang serem, kayak bukan Ayu, kayak noni Belanda. Nih fotonya, matanya, senyumnya itu bukan Ayu banget. Nah di sini Ayu ngerasa kayak ada yang kendalin dia dan selalu senyum. Serem kayak gitu, kayak ngajakin main. Aku zoom ya. Jujur ini serem, tapi foto selanjutnya lebih serem nih. Nih ini gak kayak Ayu, emang melotot, tajem, kayak senyumnya tipis-tipis, ngeliatin ke kamera, dan itu serem banget sih. Nah ini foto Ayu yang udah lumayan baik ya, walaupun matanya masih kelihatan kosong. Kalau yang ini masih bukan Ayu, lihat dari matanya aja udah beda guys. Katanya sih ini masih ditempelin, belum masuk. Terus pas selesai acara, gue cuci muka sambil ngaca. Di situ ada yang lari, hitam. Sumpah gak ngayal gue mah. Kita juga nyium anyir banget itu kamar mandi. Tahu kan kalau bau anyir tuh kayak ada apa? Itu posisinya gue nggak bocor, samsek. Ayu juga sama. Terus gue pas cuci pembalut itu juga pakai sabun setengah botol. Pas pertama masuk kamar juga udah merinding, plus nyium bau anyir. Gue udah takut banget selama fotoin Ayu, ngelihat Ayu marah-marah karena fotonya jelek. Dan gue tahu itu bukan dia yang marah, tapi gue turutin kemauan dia. Dia mau foto-foto lagi. Dan setiap dia bilang jelek, gue selalu bilang dia cantik. Takut setannya nyekek gue kan. Dan setiap keluar kamar, tatapan penjaganya selalu was-was. Seakan-akan dia takut kalau ada yang keluar. Gue itu bukan beneran gue. Bukan hanya penjaga yang di dalam, tapi juga penjaga di gerbang luar. Ngelihat kita kayak was-was, bukan manusia. Pagi-pagi tiba-tiba ada bekas rokok. Itu tanda-tanda ada genderuwo. Padahal di kamar mandi cuma ada gua sama Ayu dan gak ada yang ngerokok.
Gue nggak berani lihat bathtub, selalu merinding kalau lihat bathtub, sampai nggak mandi, nggak pipis, nggak berak, gara-gara lihat bathtub sama kloset yang ada goresan darah. Oh iya, emang tema hotelnya nih hotel vintage tua gitu. Ayu juga cerita kalau dia nggak bisa senyum selama foto. Jadi si Ayu ini ketempelan, dimana setengah sadar, setengah enggak. Padahal selama foto gue ketakutan banget, terus selalu nurutin kemauan dia. Oh iya, musik di laptop gue juga ada yang mainin, dimana liriknya selalu diputer diulang-ulang, kayak diputer beberapa detik gitu. Terus liriknya yang sama selama lebih dari 5 kali. Gue cek laptop gue, gak ngehang samsek. Gue keluar hotel sekitar jam 11-an. Di situ penjaga sama orang-orang luar liatin kita dengan tatapan yang gak biasa, seakan-akan nganggep kita bukan manusia biasa. Yang keran air yang kalau dinyalain ada yang gedein sendiri. Itu bukan cuma gue yang ngerasain, tapi Ayu juga. Banyak banget ganjalnya. Gue pas udah check out hotel, cerita ini di kosan Ayu. Bener-bener merinding karena bukan cuma satu orang yang ngerasain. Terus juga mau nangis pas nyeritain ini. Ngerasa takut banget karena semalam bener-bener kayak deket sama mereka. Mereka itu ikut party kita. Mungkin iya gak ngeganggu kita, tapi nunjukin banget keberadaannya. Selama gue fotoin Ayu, dada gue bener-bener deg-degan, nahan takut, nahan nangis, tapi tetap stay cool. Takutnya kalau gue barbar ngusir dia ngelakuin hal yang di luar batas. Sebelum tidur gue udah wanti-wanti sama was-was apa yang bakal terjadi nanti. Tapi alhamdulillah dengan ketenangan gue bisa lewatin malam itu. Lihat ini video yang viral itu kan ya, mukanya aja tuh udah serem gitu loh guys. Mimiknya tuh kayak aduh serem deh. Sebenarnya dia pengen ganggu gue karena mungkin gue head hari pertama dan emang anaknya peka sama yang gini-ginian. Makanya dia nunjukin dominannya ke gue. Walaupun kayu sesekali nempelin Ayu biar gue tahu keberadaan dia. Kalau pada nanya, gue kok tenang banget. Dalam hati mah teriak-teriak, bener-bener deg-degan mau nangis, tapi tetap stay cool. Takut kalau guanya barbar ngusir dia malah kesenengan dianya dan temen-temennya main. Gue juga udah ajak Ayu ke Ustadz. Kalau hari Selasa dia masih gitu-gitu aja. Maksudnya auranya masih bukan dia. Ternyata pas dia udah sholat sama ngaji, alhamdulillah udah balik lagi. Gak pernah setakut ini ngadepin hal-hal kayak gitu. Tapi yang kali ini takut banget, sampai kebayang muka dia. Jadi setelah diusut, kita cek info-info tentang hotel itu. Hotel itu bekas cewek-cewek pemerkosaan zaman dulu. Jadi cewek yang diperkosa itu meninggal, terus pada dikumpulin sekitarnya di situ. Nah, buat musik di laptop yang diputer-puter itu liriknya Crying My Room dari Aras Buana. Tapi liriknya yang diputer berulang-ulang, cuma bagian Crying in My Room-nya doang, sampai lebih dari 5 kali. Padahal kalau kalian search di Google, liriknya itu nggak ada yang sampai diputer-puter berulang. Arti liriknya itu menangis di kamarku. Aduh merinding guys, udah sumpah ya, gue bacain ini nih maghrib loh guys. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah kalian ngikut merinding gaya saya? Tulis di komen ya.